semua staf dan karyawan kami adalah mantan relawan. Kebanyakan, tidak semua ya. Dan relawan ini kan orang yang punya kelebihan rela berbuat untuk orang lain tanpa memikirkan mendapat apa. Nah, itulah yang kita lihat di PMI. Kami kalau ada kegiatan bencana, kegiatan event yang harus dikerjakan dengan menambah waktu bekerja, itu nggak pernah diperintah teman PMI. Nggak pernah mikir saya harus pulang jam kerja pulang, nggak. Kadang-kadang sampai malam. Kembali lagi di Success Talk Total Quality Indonesia, masih bersama kita di sini Bapak Sumartono Hadinoto. Baik Pak Sumartono, di part kita selanjutnya ini kita lebih ke arah inovasi aja ya gitu ya Pak ya. Kemarin saya lihat berita Pak, ya kan, PMI Kota Surakarta ini mempunyai mobil jenazah VIP ya Pak ya. Tetapi yang membuat saya tercengang itu adalah mobilnya itu harganya juga wow gitu Pak ya, Alphard Velfire atau apa gitu ya Pak ya, seperti itu Pak ya. Itu gimana sih Pak konsepnya, kok bisa pakai mobil itu sebetulnya Pak? Dan itu jadi buat apa? Kami gitu? sebetulnya sejak lama ingin mewujudkan hal tersebut, mengingat bahwa banyak orang atau keluarga duka istilahnya ingin memberikan yang terbaik kepada keluarganya pada saat dipanggil Tuhan, termasuk ya pengantaran jenazah dari rumah atau rumah duka ke tempat peristirahatan terakhir atau dikremasi menggunakan mobil yang cukup representatif. Cuman karena program PMI kemarin kan cukup banyak, kami masih banyak konsentrasi, akhirnya belum terlaksana. Nah, pada saat pandemi ini menggugah kami kembali karena beberapa orang di Solo yang istilahnya mereka adalah keluarga yang di atas rata-rata lah, ya, karena setiap orang ini kan punya level masing-masing. Itu meninggal ya akhirnya sudah nggak ada yang menghantar ke pemakaman karena COVID. Juga menggunakan mobil yang ada di Solo ya, termasuk PMI juga punya waktu itu menggunakan mobilnya PMI yang mana juga hanya mobil jenazah dengan yang umum dipakai yang di masyarakat ya. Nah, dari situlah angan-angan kami untuk menyediakan mobil yang cukup representatif ini kembali kami rapatkan dan kami wujudkan. Ya, yaitu dengan menggunakan Alphard, walaupun tidak baru sebenarnya. Tapi kan hal ini bukan karena kami hanya ingin memberikan pelayanan kepada keluarga duka yang ingin mendapatkan sesuatu yang di saat-saat terakhir kepada keluarganya yang meninggal, tapi juga menjadi sebuah program di mana ambulan kami yang selama ini jumlahnya 5, yang VIP 2, kemudian ada mobil jenazah, semuanya gratis. Ini tentunya kan butuh subsidi silang. Karena kami bukan perusahaan atau bisnis profit oriented, tapi tentunya harus ada yang surplus kita bagikan untuk masyarakat, untuk menunjang kegiatan-kegiatan sosial kita. Mobil jenazah dan ambulan gratis ini, pada waktu belum pandemi kami mendapatkan banyak pemasukan dari penjagaan-penjagaan. Misalnya ada event musik, ada event olahraga, pertandingan olahraga apapun, itu selalu kami diminta untuk ikut penjagaan. Untuk kesehatan. Nah, itu kami mendapatkan masukan yang akan kami untuk biaya semua yang gratis tadi. Nah, karena pandemi kan itu juga nggak ada. Makanya tadi kita harus berpikir out of the box. Dengan adanya mobil Alphard Velfire, kami otomatis akan mendapatkan donasi. Kami tidak mematok tarif, karena kami mengerti yang memakai, dan kami kan punya memang mobil yang gratis. Bagi mereka yang memang tidak ingin berdonasi, silahkan pakai yang gratis. Ada. Tapi yang ingin berdonasi kan bisa memakai yang lebih bagus. Nah, dan donasi ini kan keikhlasan. Makanya kami tidak pernah mematok. Mau dipatok harga berapapun kan, ya namanya mau donasi itu yang penting ikhlasnya. Dan mereka kan bisa melihat bahwa kalau kita buka di Google pelayanan mobil Velfire yang ada di Jakarta, mungkin di Surabaya ada, yang kota besar kan sudah ada tarif-tarifnya. Jadi mereka berdonasi kan tinggal lihat aja. Bahkan biasanya kalau berdonasi malah memberinya lebih. Ini yang kami harapkan terserah oleh PMI karena akan kami kembalikan untuk masyarakat. Ya Pak. Berarti PMI tidak hanya memperhatikan bagi mungkin orang-orang yang masih hidup ya Pak ya, sampai
orang yang sudah Iyalah, meninggal pun sebetulnya benar-benar kita ini memfasilitasi. namanya mau berbagi kan sangat-sangat luas. Dari lahir sampai saatnya kita meninggal itu kita bisa berbagi. Dan berbagi sebenarnya kan tadi saya sampaikan tidak harus materi. Betul. Berbagi bisa dengan senyuman, bisa dengan doa, bisa dengan berbagi pengalaman, itu sudah luar biasa. Tapi semenjak diluncurkan Toyota Velfire ini kan kemarin baru waktu ulang tahun PMI ke-76. Betul, ke-76. Pak ya, ini juga menjadi salah satu inovasi dari PMI Kota Surakarta Iya, ya Pak betul, ya? ya. Oh, Mungkin di PMI se-Indonesia baru Solo lah yang menyediakan mobil ini, jenazah Pak. dengan Tapi itu kan kemarin PMI. September ya Pak ya? Iya. Sekarang November sudah ada yang pakai Pak? Gitu. Sudah 2 kali. Sudah 2 kali? Ya, karena memang kami kan sekarang ini kan belum istilahnya sosialisasi secara banyak, karena kita kan harus hati-hati. Betul. Kalau sosialisasi program untuk kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan itu kita nyaman-nyaman saja. Tapi kalau menyosialisasi mobil jenazah kan ya kita harus kemana gitu ya Pak? Makanya jadi kami secara smooth kami sampaikan bahwa kami punya pelayanan ini. Punya pelayanan itu. Nah Pak, dari semua pelayanan dari Kota PMI Surakarta ini Pak ya, terkadang itu teknologi semakin canggih, media sosial di mana-mana, tetapi kadang ada kaum rebahan mungkin Pak ya yang malas untuk mencari informasi seperti itu. Gimana sih caranya PMI Kota Surakarta itu bisa mensosialisasikan lebih dalam supaya orang-orang ini tahu misalnya stok darah, ada di mana tempat donor darah, mau pesan ambulan tuh gimana, seperti itu Pak. Gimana Pak Sumartono? Ya, bagi yang kaum milenial atau mereka yang mengikuti era digital ini, kami menggunakan semua medsos yang ada, termasuk website. Kemudian kami juga memasang TV pada 2 bulan ini, diharapkan Desember, ke 15 rumah sakit untuk info-info PMI dan khususnya stok darah real time di PMI. Kami pakai modem sehingga dengan wifi mereka bisa lihat real time. Kemudian kami sosialisasi tadi dengan menggunakan semua relawan kami, mulai Palang Merah Remaja, kemudian Palang Merah KOP Sukarelawan, KSR dari para mahasiswa, dan yang terakhir TSR. Di mana sekarang pun kita tambah namanya SIBAT. Siaga Bencana Berbasis Masyarakat. Itu awalnya adalah program PMI Pusat untuk mengatasi 3 sungai yang selalu meluap pada saat musim penghujan, Ciliwung, Citandui, dan Bengawan Solo, dibantu oleh Suri Insurance, dan bekerja sama dengan ITB membuat aplikasi juga EWAS, di mana kami di Solo mendapatkan bagian. Kalau di Jawa Tengah hanya Solo dan Wonogiri karena ada aliran Sungai Bengawan Solo. Di Solo ada 3 kelurahan. Dan setelah kita lakukan ternyata luar biasa. Karena akan mengambil 30 relawan di kelurahan tersebut yang menguasai lokasi. Apabila terjadi bencana mereka harus bagaimana? Betul. Tempat untuk mengungsi di mana? Dari mana harus kemana? Jalurnya lewat mana? Kemudian apa yang dibutuhkan? Mereka berkoordinasi dengan semuanya pihak, bisa ke BPBD, bisa ke PMI, bisa dan lain sebagainya. Jadi kami PMI sangat diuntungkan. Yang dulunya kita perlu assessment setiap ada bencana, sekarang kami nggak perlu. Karena sudah diberitahu kami butuhnya beras sekian kilo, ini dapur umum mereka sudah siap. Dan itu oleh PMI Solo khususnya dikembangkan ke semua kelurahan yang ada di Solo. Kami mungkin saat ini tinggal beberapa kelurahan aja, tidak lebih dari di bawah 5 lah. Mungkin hanya 3 atau 2 yang masih belum, sedang dalam proses untuk punya SIBAT. Nah, inilah ujung tombak kami. Selain tadi Palang Merah Remaja, tapi ini benar-benar penduduk setempat. Jadi kalau kami butuh mensosialisasi program yang ada di PMI dengan 30 orang di setiap kelurahan, ini luar biasa. Karena mereka mengenal sekali, mengenal wilayahnya, mengenal kebutuhannya, mengenal orang-orangnya, menyampaikannya pun lebih gampang. Dan di setiap kelurahan kan selalu ada pertemuan, ibu-ibu PKK, pertemuan Karang Taruna. Jadi mereka tinggal masuk di situ. Inilah yang kami merasa ini suatu yang perlu terus kita tumbuh kembangkan agar semua masyarakat itu tahu PMI Solo khususnya karena ini di Solo punya program apa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat, dan masyarakat sekecil apapun kalau mau berkontribusi bisa melalui PMI Solo.
Ini yang kami sangat-sangat terbantu, sehingga kami betul-betul berharap menjadi saluran berkah bagi siapa saja yang ada di Kota Surakarta khususnya. Ini menarik sekali Pak ya, sosialisasi tidak hanya dijalankan di media sosial, tetapi mau terjun sampai ke kelurahan-kelurahan. Dan itu mungkin menurut saya sangat membantu bagi mungkin ya ada warga yang keterbatasan teknologi, seperti itu ya Pak ya. Jadi tahulah bahwa kita ini bisa menggunakan fasilitas dari Iya, bahkan kemarin pandemi kami selain berbagi masker, berbagi hygiene kit, dan ternyata ada beberapa sibat yang bisa membuat masker kain. Iya. Itu kami bisa budidayakan untuk sebuah satu kesempatan baru. Kemudian ini kami sedang mencoba untuk maggot. Maggot itu ulat yang dibudidayakan, mengandung high protein, nanti bisa untuk makanan ternak. Oh iya. Ya, kemudian jadi banyak hal. Terus kami mengajar kemarin membuat sabun cair. Sabun cair. Ya, agar mereka kebutuhan sabun untuk masa pandemi harus cuci tangan ini. Oh, iya. Bisa. Terus kemudian kami mengajar mereka membuat ekoenzim. Ekoenzim. Cairan sejuta manfaat dari limbah sayuran dan buah-buahan difermentasi menjadi cairan yang bisa untuk desinfektan dan ramah lingkungan. Wow. Programnya banyak Pak ya? Banyak sekali kalau PMI Solo. Dari bawah sampai atas pun ada ya Pak ya, dari mungkin baru lahir sampai meninggal pun juga ada. Oke, Pak Sumartono, terakhir sebelum kita tutup Success Talk dari Pak Sumartono ini terakhir Pak ya, mungkin ada nggak sih Pak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, misalnya tidak hanya di Kota Surakarta ya, karena saya rasa masyarakat Surakarta ini sudah sadar akan pentingnya untuk donor darah dan lain-lain Pak ya. Mungkin ya belum semuanya. Iya, mungkin masyarakat lain lah Pak ya yang sedang menyaksikan channel YouTube Total Quality, itu kira-kira apa Pak yang mau disampaikan gitu? Iya, jadi orang itu sejak muda sampai kapanpun kita saatnya dipanggil Tuhan, sebetulnya kan salah satu yang kita bisa lakukan, apalagi setelah situasi pandemi, kita diingatkan kita semua ini kan hanya butiran debu sebetulnya. Iya. Ya, kita bisa berbagi, bisa melayani siapapun dengan komitmen ikhlas dan niat baik. Contohnya, saya pada waktu masih SMA, saya sudah berbagi, walaupun cuma tenaga. Walaupun tenaga. Karena materi belum ada, belum bekerja, pengalaman belum ada. Belum ada. Sekarang ini dan nanti ke depan, saya mungkin akan berbaginya cuma pengalaman. Pengalaman. Karena materi saya juga sudah retired, sudah pensiun. Dibagi ya, banyak. Tenaga juga sudah menurun. Betul. Nah, sebenarnya yang paling bisa berbagi banyak adalah entrepreneur-entrepreneur muda atau pengusaha-pengusaha muda. Karena mereka punya banyak jaringan. Punya banyak teman. Masih punya materi karena masih bekerja. Masih punya tenaga yang full power. Kalau mereka mau berbagi, karena saya pernah sampaikan di salah satu media, berbagi itu adalah mau, mampu, dan meluangkan waktu. Mau, mampu, tidak ada waktu, ini yang sering terjadi, apalagi bagi pebisnis yang mereka lagi sukses-suksesnya. Lagi banyak order, lagi banyak pekerjaan, kok saya tinggal berbagi, tinggal rapat. Ya saya repot. Nanti kalau pekerjaan lagi sepi, ya alasan lagi. Lah pekerjaan lagi sepi, saya butuh konsentrasi, kok diajak rapat. Lah mau kapan? Padahal hanya cukup meluangkan waktu seminggu sekali atau sebulan sekali. Kalau itu komitmen, ikhlas dan niat baik, kita jadi saluran berkah itu luar biasa. Karena orang masih berpikir berbagi itu milik kita, kita bagikan. Iya. Sebenarnya nggak seperti itu. Kalau milik kita maupun milik orang lain yang dipercayakan melalui kita dibagikan dengan ikhlas, komitmen, itu sebetulnya miliknya orang yang berhak menerima, bukan milik kita. Betul. Kita hanya dilewati. Yang kita bagikan tidak akan mengurangi berkah kita. Saya sempat sampaikan kita jadi saluran berkah itu seperti pipa peralon. Semakin dipercaya Tuhan, pipanya semakin gede, airnya semakin banyak yang lewat, dan pipanya aman. Karena basah terus. Coba kalau pipa didiamin kering, pecah nanti kemana-mana. Nah inilah yang saya selalu pengen. Siapapun sebetulnya kita sebagai makhluk hidup ini tidak bisa sendiri. Dan berbagi tidak harus materi. Marilah kita sama-sama bagikan, walaupun cuma senyuman. Kadang kita, tiga kata ajaib ini kan luar biasa. Terima kasih, minta maaf, dan minta tolong. Kalau itu menjadi budaya kita sampaikan kepada siapa saja,
pas ngisi bensin, di pompa Terima bensin, kasih. pas ke apapun lah, itu menjadi sebuah luar biasa, menimbulkan aura-aura positif dan membuat kita semuanya bahagia. Ya, itulah yang ingin saya sampaikan, bahwa ternyata kalau kita mau, mampu dan meluangkan waktu itu tidak menunggu kapan. Seperti Coca-Cola, kapan saja, di mana saja kita bisa berbagi. Berbagi. Kalau kata Pak Johan, mau, mampu, kesempatan, Pak. Iya. Selama ada kesempatan, ya giliran Dan kesempatan kita tidak aja. datang 2 kali. Betul. Itu yang perlu diingat. Betul. Selagi kita mau, selagi kita mampu, ya Iya. udah Pak ya. Langsung aja. Ya Apalagi saat kita ini masih muda. kita PMI mau, mampu, dan ada kesempatan Ada kenal kesempatan. TQI, kita bisa didampingi untuk ISO, ini sudah luar biasa. Luar biasa ya Pak Iya. ya. Giliran komitmen internalnya saja ini Betul. kira-kira mau atau Iya. tidak, seperti itu ya Pak ya. Oke, thank you banget Pak Sumartono Sama-sama. sharing-sharingnya ya. Ini banyak banget pelajaran Pak ya, dari waktu di Meta FM di sini kayaknya saya dapat banyak sekali pembelajaran. Sama-sama, dan saya juga pengalaman. terus masih belajar. Sama. Belajar sampai kapanpun juga. Oke, semoga apa yang di-sharingkan Pak Sumartono ini dapat menginspirasi untuk Amin, teman-teman amin. semua ya, terutama kita kaum muda yang masih mempunyai kemauan yang sangat luar biasa ya Pak ya, ada kesempatan ya, ayolah kita saling tolong menolong seperti itu Pak ya, meskipun tidak secara materi dengan senyuman, donor darah yang tidak merugikan kita apapun ya Pak ya. Nah, itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan channel YouTube Total Quality di Success Talk. Semoga apa yang telah di-sharingkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ketemu lagi dengan narasumber kita yang lainnya. Terima kasih. Salam, apa kabar? Sukses. Sukses.